Mar, para kakak aslab dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3B atau kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami mengenai tetapan plank. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delila Septian Dwi Putri dan ada 3 teman saya lainnya, yaitu ada Anissa, Fadli Handoyo, dan Irsya Lutfiah. Oke, di next. Baik, yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini. Tujuan dari praktikum tetapan plank ini adalah untuk menentukan nilai tetapan plank, kemudian yang kedua untuk menghitung panjang gelombang cahaya, dan yang ketiga untuk mempelajari efek listrik. Baik, yang selanjutnya ada sedikit teori yang akan dijelaskan oleh Anissa. Ya, ada pula teori dari tetapan Planck, itu efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari logam atau elektron foton ketika logam tersebut. Kedua, elektron yang terlepas ini disebut juga fotoelektron. Memiliki energi yang bergantung pada frekuensi cahaya dan bukan pada intensitas cahaya datang. Intensitas cahaya hanya berpengaruh pada jumlah foton yang terlepas dari permukaan logam. Yang ketiga, ada postulat Einstein pada tahun 1905 menyatakan bahwa cahaya terdiri dari flux partikel yang disebut foton. Energi sebanding dengan frekuensi F melalui hubungan E sama dengan HF. Faktor proporsionalitas H dikenal sebagai konstanta dan dianggap sebagai konstanta alam, dan nilai H yaitu 6,6261 kali 10 pangkat min 3. Ada pula data pengamatan dari tetapan Planck. Yang pertama ada filter biru dengan panjang gelombang 436 nanometer dengan yang pertama ada 3 mA, 3,3 mA, 3,1 mA, 3,2 mA, dan 3 mA. Yang kedua ada filter hijau tetapan gelombang yaitu dengan panjang gelombang yaitu 546 nanometer dengan kuat arus yang pertama 2 mA, 2,8 mA, 2,8 mA, 2,9 mA, 2 dan nanometer dengan kuat arus 2,9 mA, 2,7 mA, 2,7 mA, 2,7 ampere, dan 3,1 mA. Motor 0,001 volt. Selanjutnya ada Baik, selanjutnya ada pengolahan data. Di sini dua ya, data tunggal dan data majemuk. Di mana data tunggalnya itu mencari gelombang dan resistor, dan data majemuknya itu rata kuat arus dari masing-masing filter warna. Yang pertama ada data tunggal. Di sini ada panjang gelombang, di mana didapat untuk mencari nilai angka KSR. KSR itu rumusnya data lambat kali 100%, di mana data lambdanya itu setengah kali NST. NST pada panjang gelombang ini 1 nanometer. Dapatkanlah KSR untuk filter panjang gelombang warna biru itu 3 angka penting, untuk warna hijau 4 angka penting, dan untuk warna kuning 4 angka penting. Berikut hasilnya. Selanjutnya ada resistor, sama rumusnya untuk mencari KSR juga, delta R per R kali 100%, di mana delta-nya itu setengah NST, NST-nya itu 1. Didapatkanlah 4 angka penting. Selanjutnya ada data majemuk. Ini data majemuk untuk kuat arus filter biru. Rata-rata kuat arusnya itu 12 mA, dan KSR itu delta I per I kali 100%, di mana delta I-nya itu 1 per N akar N kali sigma I kuadrat dikurang sigma I dikuadratkan per N-1. Didapatkanlah KSR untuk kuat arus filter biru yaitu 2 AP. Dan untuk kuat arus filter hijau rata-ratanya itu 2,86 mA, dan KSR-nya itu dapat 3 angka penting. Dan untuk kuat arus filter kuning rata-ratanya itu 2,82 mA,
dan KSR itu didapatkanlah dua angka penting. Berikut hasil-hasil. Selanjutnya ada perhitungan. Di sini perhitungan untuk mencari nilai tetapan Planck. Rumusnya itu H sama dengan EV lambda per C, di mana E-nya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dan C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Sebelum mencari tetapan Planck-nya itu, kita harus mencari dulu nilai V-nya dengan rumus I kali R. Untuk filter warna biru, tegangannya itu 3,12, untuk filter warna hijau 2,86, dan untuk filter kuning 2,82. Barulah kita bisa mencari nilai dari tetapan Planck seperti di tabel berikut. Rata-ratanya itu 8,071 kali 10 pangkat min 34. Selanjutnya untuk mencari frekuensi, di mana frekuensi ini untuk membuat grafiknya. Rumusnya itu F sama dengan C per lambda, di mana C-nya tadi itu 3 kali 10 pangkat 8 dan hasilnya itu seperti pada tabel. Selanjutnya grafik hubungan antara frekuensi dengan tegangan, di mana X-nya itu frekuensi dan Y-nya itu tegangan. Berikut rumus-rumus yang digunakan. Setelah menghitung, didapatkanlah grafiknya seperti pada gambar. Nah, dari grafik tersebut dapat dikatakan bahwa frekuensi dengan tegangan ini memiliki nilai yang berbanding lurus gitu. Jadi semakin besar nilai frekuensi, maka semakin besar pula nilai tegangannya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya analisis akan disampaikan oleh Irsya. Oke, terima kasih Fadli. Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Oke, untuk analisis, percobaan tetapan Planck ini bertujuan untuk menentukan nilai dari tetapan Planck, menghitung panjang gelombang cahaya, dan mempelajari efek fotolistrik. Pada praktikum ini digunakan 3 variasi filter warna dengan masing-masing nilai panjang gelombang yang diinterpretasikannya, yakni biru 436 nanometer, hijau 546 nanometer, dan kuning 578 nanometer. Dengan menggunakan konsep efek fotolistrik, perhatikan mendapatkan data pengamatan berupa kuat arus listrik sebanyak 5 data percobaan pada masing-masing filter warna. Dari data yang didapatkan dapat diketahui bahwa hubungan kuat arus listrik dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik, di mana semakin kecil panjang gelombang, maka semakin besar kuat arus yang dihasilkan. Didapatkan dapat kita gunakan untuk mencari nilai tetapan Planck yang merupakan rasio antara energi dengan frekuensi. Next. Besar energi pada percobaan ini dapat dicari dengan perkalian antara muatan elektron dengan tegangan atau V0, sedangkan tegangan diperoleh dari perkalian antara kuat arus listrik dengan resistor. Sehingga besar tetapan Planck dari ini yaitu sebesar dapat dilihat pada tabel berikut dengan rata-rata 8,071 kali 10 pangkat minus 34. Next. Nah, dari hasil percobaan didapatkan rata-rata nilai tetapan Planck yaitu 1 kali 10 pangkat minus 34 joule second jika dibandingkan dengan nilai tetapan Planck pada literatur yaitu sebesar 6,626071 kali 10 pangkat minus 34, maka dapat dikatakan hasil nilainya memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan ini mungkin terjadi karena kurangnya ketelitian praktikum dalam pengambilan data serta kurangnya ketelitian alat ukur yang digunakan. Tetapan Planck ini erat kaitannya dengan teori foton pada efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam atau elektron foton ketika logam tersebut disinari cahaya. Menurut teori foton, semua foton memiliki energi yang sama sebesar Hm, sehingga menaikkan intensitas cahaya berarti menambah jumlah foton, tetapi tidak menambah energi tiap foton selama frekuensinya tetap. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa besar energi foton berbanding lurus dengan nilai frekuensi, di mana E atau energi foton yaitu E V0. Hal ini sesuai dengan grafik di atas hasil dari perhitungan pada percobaan ini. Untuk kesimpulan dilanjutkan oleh Delila. Baik, dari pemaparan yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, sehingga dapat kami tarik 3 buah kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama
dari perhitungan data percobaan didapatkan nilai tetapan P yaitu sebagai berikut yang ada tabel dengan rata-rata 8,71 kali 10 pangkat min 34. Nah, jika dibandingkan dengan nilai tetapan Planck yang terdapat pada literatur yaitu sebesar 6,62070 kali 10 pangkat min 34 joule second, maka nilai tetapan Planck yang ada sesuai dengan hasil percobaan ini memiliki besar nilai yang tidak jauh berbeda. Kemungkinan perbedaan ini disebabkan karena beberapa faktor dalam praktikum. Oke, kesimpulan yang kedua yaitu adapun panjang gelombang cahaya dari masing-masing filter ini telah diketahui pada percobaan ini, di mana filter warna biru yaitu memiliki panjang gelombang 436 kali 10 pangkat min 9 meter, kemudian filter warna hijau itu sebesar 546 kali 10 pangkat min 9 meter, dan filter warna kuning itu sebesar 578 kali 10 pangkat min 9 meter. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu mengenai efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini merupakan lepasnya elektron-elektron dari permukaan logam atau elektron foton ketika logam tersebut disinari cahaya. Menurut teori foton, semua foton memiliki energi yang sama besar yaitu F, sehingga menaikkan intensitas jumlah foton, tetapi tidak menambah energi tiap foton selama frekuensinya tetap. Dan efek fotolistrik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada panjang gelombang, frekuensi gelombang, energi gelombang, serta jenis bahan logam yang memancarkan gelombang cahaya tersebut. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4B ingin mempresentasikan percobaan Michelson yang beranggotakan ada Afifah Riantunus Nufus, Faza Mufidah, dan saya sendiri Zamia Zara Nawawi. Presentasi kali ini kami akan membahas yang pertama ada tujuan praktikum, yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama ada tujuan praktikum. Yang pertama mempelajari interferensi pada interferometer Michelson, yang kedua menentukan percaya dengan pola interferensi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih ke pengolah tabel kita ini. Hitung panjang lintasan, perubahan lintasan, jumlah fringe dan fringe. Pada ini kita mengetahui bahwa perubahan panjang lintasan tetap 20 mm. Boleh selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya analisis. Pada percobaan interferometer ini, cahaya datang pecah ke dalam berkas cahaya menggunakan beam berupa cahaya yang separuh. Maaf. Ya, ini. Ke dalam dua buah berkas cahaya menggunakan cahaya yang separuh dilapisi perak. Cahaya yang digunakan percobaan ini dan laser. Ini dikarenakan keren. Selanjutnya kedua berkas ini dipantul ke sebuah cermin dan kemudian bertemu kembali filter dan di layar pengamat sehingga membentuk pola interferensi di layar. Boleh. Percobaan ini 5 panjang lintasan optis yang berbeda sehingga menghasilkan jumlah friksi yang berbeda pula, yaitu panjang ada 2 mm, 4 mm, 6 mm, dan 10 mm. Adapun jumlah fringe yang diperoleh pada setiap lintasan adalah 6, 11, dan 17. Hal ini lintasan optis
berpengaruh terhadap rumbai. Menurut lintasan semakin banyak, maka panjang lintasan optis akan berubah. Dan pada percobaan ini didapati juga bahwa jumlah rumbai atau fringe semakin meningkat ketika panjang lintasan semakin besar. Untuk gambar grafiknya akan di teman saya. Karena kedua hal ini digunakan untuk panjang gelombang dan sinar yang digunakan dalam percobaan yang sesuai dengan persamaan berikut. Adapun rumusnya yaitu delta n sama dengan 2 D Adapun panjang gelombang yang dapat dari hasil perhitungan, panjang gelombang 1 tidak diferensikan ke Adapun grafik cek suaranya. Selanjutnya, hal lain yang dapat diperhatikan adalah selisih jumlah fringe dan selisih panjang lintasan. Karena kedua hal ini digunakan untuk menentukan gelombang dan sinar yang digunakan dalam sesuai dengan persamaannya, yaitu delta n sama dengan 2 dikali dengan delta d dibagi dengan lambda, atau lambda sama dengan 2 dikali delta d dibagi delta d. Adapun panjang gelombang yang dapat dari hasil perhitungan yaitu panjang gelombang tidak terdefinisikan. Panjang gelombang kedua 4,4 mm, panjang gelombang ketiga 1 mm, panjang gelombang keempat 1,3 mm, dan terakhir panjang gelombang kelima 1,3 mm. Adapun grafik hubungan antara n dan d didapat hasil yang berbanding lurus, yaitu semakin besar nilai d panjang lintasan, maka jumlah rumbai yang semakin banyak. Hal ini sesuai dengan pada literaturnya. Sedangkan pada grafik hubungan terhadap delta D terdapat nilai yang tidak terdefinisikan. Hal ini terjadi karena nilai dari delta D ini sama dengan nilai D-nya sendiri. Ini berarti tidak ada perubahan panjang lintasan optis, sehingga hal ini mengakibatkan tidak dapat menentukan hubungan antara terhadap delta D. Next. Ya, next. Berikut kesimpulan. Pertama, inferensi adalah subproposisi dua buah gelombang atau lebih yang bertemu pada satu titik buah. Inferensi terjadi ketika dua buah cahaya yang telah dibagi kembali. Interferometer misalnya mengambil cahaya monokromatik yang berasal dari sebuah sumber tunggal dan membagi ke dalam sumber gelombang yang memiliki lintasan-lintasan yang berbeda. Interferensi hanya akan teramati jika sumber cahaya. Yang kedua, panjang gelombang dipengaruhi oleh dan panjang lintasan optis. Panjang gelombang yang dihasilkan pada percobaan menggunakan n delta d dibagi lambda, atau lambda sama dengan 2 dikali delta n dibagi dengan delta n. Adapun delta n ini delta d 0,02 dan delta n di sini ada 0 yang artinya lambdanya tidak terdapat. Apabila delta d nya 0,6, delta n nya 0,1, delta n nya 1, maka lambdanya 0,4. Apabila delta n nya 4, maka lambdanya 0,0. Apabila delta n nya 3, maka lambdanya 0,013. Lambda rata-rata tidak terdapat. Tadi kamu ngomongin, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, boleh. Selanjutnya ya. Baik Kak, izin subscribe. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Mohon maaf sebentar Kak. Oke, udah pada hadir ya. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memoderasi sesi presentasi kelompok kami yang berjudul Peluruhan Model Titrasi. Kami dari kelompok 5B. Anda pun anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Hernanda Hoiria Putri, yang kedua ada M. Raihan Izati Yusuf, yang ketiga ada Tiara Hansa Safina, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yusuf Niko Fitranto. Baik, untuk slide ini akan dibacakan oleh saudari Hernanda. Kepada saudari Hernanda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini. Yang pertama yaitu menggambarkan grafik peluruhan model titrasi cairan. Yang kedua yaitu menggunakan analogi model titrasi cairan dengan kekentalan tertentu untuk menjelaskan pola peluruhan radioaktif. Yang ketiga yaitu menganalisis bentuk grafik untuk mendapatkan waktu paruh dalam peluruhan radioaktif. Next. Iya, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Yusuf. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal di sini ada tiga buah data tunggal. Yang pertama data tunggal terhadap waktu, yang kedua data tunggal terhadap volume minyak, yang ketiga adalah data tunggal terhadap volume air. Untuk data tunggal terhadap waktu ini diperoleh 20 buah data masing-masing berselisih 10 detik. Pada data tunggal terhadap waktu ini kita disuruh mencari perubahan waktu yang dihasilkan 0,005 dari data pertama hingga data ke-20. Yang kita disuruh cari data yang kedua yaitu volume minyak. Untuk volume minyak sendiri diperoleh data dalam satuan liter yang volume mulanya 375 ml yang diubah ke dalam liter menjadi 0,375 sampai 42 liter yang diubah menjadi 0,042 ml. Yang berikutnya dicari perubahan volume minyak yang dijadikan satuan liter, diperoleh 0,005 dari data pertama hingga data ke-20. Berikutnya dicari KSR-nya, terus angka pentingnya, dan seterusnya. Next. Untuk volume oli, kita disuruh mencari volumenya dalam satuan liter, terus perubahan volume olinya dalam satuan liter juga, KSR-nya, angka penting, dan lain-lainnya. Terus untuk pengolahan data ini tidak terdapat data majemuk. Next. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Tiara. Kepada saudari Tiara dipersilakan. Terima kasih Yusuf.
Tujuan zat radioaktif merupakan proses perubahan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang stabil. Tujuan dari praktikum ini adalah agar dapat menggambarkan grafik model peluruhan, model filtrasi cairan, dan dapat menggunakan analogi filtrasi cairan dengan akan tertentu untuk menjelaskan pola peluruhan radioaktif. Dan dapat menganalisis bentuk grafik untuk mendapatkan waktu paruh dalam peluruhan radioaktif. Berikut data pengamatan yang digunakan praktikan. Pada fluida minyak terdapat 20 data waktu dengan selisih setiap data 10 detik dan 20 data dengan volume setiap 10 detik dengan volume mula-mula 375 ml. Kemudian pada fluida oli terdapat 20 data waktu dengan selisih setiap data 10 detik dan 20 data perubahan volume setiap 10 detik dengan volume mula-mula 368 ml. Berdasarkan data di atas, praktikan dapat mengetahui bahwa volumenya lebih kurang dibanding volume oli seiring bertambahnya waktu. Hal tersebut sangat sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa minyak goreng lebih berkurang karena koefisien viskositas minyak goreng lebih kecil dibanding oli. Pada fluida minyak, praktikan mendapatkan 20 data waktu dengan selisih setiap data 10 detik, 20 data perubahan volume setiap 10 detik dengan volume 375 ml. Pada pengolahan data, praktikan memperoleh nilai KSR yang mayoritas memiliki 4 angka penting. Hal ini menunjukkan ketelitian praktikan dalam mengambil data, sehingga data yang didapatkan akurat. Pada fluida oli, praktikan mendapatkan 20 data waktu dengan selisih setiap data 10 detik, 20 data perubahan volume setiap 10 detik dengan volume mula-mula 368 ml. Pada pengolahan data, praktikan memperoleh nilai KSR yang mayoritas memiliki 4 angka penting. Hal ini menunjukkan ketelitian praktikan dalam mengambil data, sehingga data yang didapatkan akurat. Pada praktikum ini didapatkan 4 grafik, yaitu grafik hubungan antara V dengan dan grafik hubungan length V dengan T dengan masing-masing grafik hubungan untuk tiap-tiap fluida. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan pada percobaan peluruhan model tetes cairan ini dapat menggambarkan konsep peluruhan aktif karena memiliki kesesuaian konsep. Terus juga grafik hubungan antara paruh waktu dengan peluruhan aktif berbentuk logaritmik turun dan dapat dihubungkan dengan persamaan semi logaritmik yang gradiennya dapat menentukan konstanta peluruhan. Terus juga waktu oli lebih besar dibanding minyak goreng. Hal ini menunjukkan hubungan koefisien viskositas dengan waktu paruh. Semakin besar koefisien viskositas, maka semakin besar pula waktu paruhnya. Hubungan konstanta peluruhan radioaktif dengan waktu paruh digambarkan dengan persamaan T setengah sama dengan Ln 2 dibagi dengan lambda. Tapi hubungan antara N dengan T yaitu tertera pada slide. Oke, jadi untuk dari setiap fluida untuk masing-masing percobaan didapatkan grafik hubungan yang berbanding terbalik antara volume dengan waktu grafik yang menurun. Hal ini memang sesuai dengan literatur, yaitu semakin lama waktu yang dibutuhkan atau semakin besar nilai waktunya, maka semakin banyak unsur yang meluruh. Nah, di dalam praktikum ini volumenya akan semakin berkurang. Nah, data pengamatan juga dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan fluida oli untuk habis jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan fluida minyak untuk habis. Hal ini kekentalan fluida oli lebih besar daripada fluida minyak. Selain itu, berdasarkan pola pengurangan atau volume hampir mirip dengan prinsip peluruhan radioaktif, maka dapat kita simpulkan bahwa jika menganalogikan jumlah unsur sebagai volume suatu fluida itu akan berbanding lurus dengan kekentalan suatu fluida, di mana semakin tinggi juga jumlah unsur N-nya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk meluruh akan semakin lama. Ya baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Balmer ya. Iya Kak, baik saya izin share screen.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk untuk presentasi yang terakhir ini, kami dari kelompok 6B, praktikum yang kami lakukan adalah percobaan deret Balmer. Kelompok kami beranggotakan Indri, Indani Lutfiani Tunisa, Farhan Muhammad Rizky, saya sendiri, ada Raditya Sebastian, dan Muhammad Fajrul Amin. Baik, kita langsung aja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan praktikum yang akan dibahas oleh sebentar. Yang akan dibahas mana tadi? Yang akan dibahas oleh Fajrul, silahkan Fajrul. Cek, suara saya masuk. Masuk. Ini PPT-nya boleh di slideshow nggak? Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah mempelajari spektrum pancaran energi atom gas hidrogen. Yang kedua, menentukan panjang gelombang dan tetapan Rydberg. Yang ketiga, mempelajari sifat refraksi gelombang pada kisi kelas sempit. Yang keempat, ada mempelajari sifat interferensi gelombang. Selanjutnya ada pengolahan data panjang gelombang dengan 3 kisi yang berbeda, yaitu 100 mm, dilakukan dengan sebanyak 6 order, 100 mm 2 order, dan 600 mm 1 order. Itu dengan menggunakan rumus 2 dikali D sin setengah theta per N. Didapatkan hasil seperti yang terdapat berikut. Pada order pertama, warna merah 8,73 kali 10 pangkat 8, warna ungu 1,745 kali 10 pangkat 7, warna hijau 2,618 kali 10 pangkat 7, dan pada kisi 300 mm didapatkan ada satu warna merah 6,04 kali 10 pangkat 7, warna ungu 8,044 kali 10 pangkat 7, dan warna hijau biru 9,85 kali 10 pangkat 7, dan seterusnya. Selanjutnya ada pada kisi 600 mm order 1, warna merah 6,373 kali 10 pangkat 7, warna ungu 7,29 kali 10 pangkat 7, dan warna hijau biru tidak terdefinisi. Ya, baik. Selanjutnya untuk pengolahan tetapan Rydberg akan dibacakan oleh Indri. Indri, waktunya. Ya, terima kasih Farhan atas waktunya. Selanjutnya yaitu pengolahan data untuk menghitung tetapan Rydberg, di mana tetapan ini dihitung menggunakan rumus sama dengan 1 per lambda dikali 4n kuadrat dibagi n kuadrat dikurang 4. Nah, untuk pengolahan data ini menggunakan 3 ukuran kisi. Yang pertama yaitu 100 mm, 300 mm, dan 600 mm. Nah, untuk N-nya, warna itu N-nya 3, warna ungu itu N-nya 6, warna hijau biru N-nya 4. Berikut ini adalah tabel hasil dari tetapan Rydberg. Selanjutnya, Baik. Bentar. Baik, untuk analisis, saya persilahkan Radit untuk mempresentasikan. Silakan waktunya. Farhan. Ini adalah percobaan
eh, ini tujuan untuk mempelajari pancaran energi atom gas hidrogen yang menentukan panjang gelombang hidrogen alfa, hidrogen beta, hidrogen gamma, hidrogen delta, dan tetapan Rydberg. Mempelajari sifat difraksi gelombang pada kisi dan mempelajari sifat interferensi gelombang. Dari praktikum ini dapat diperoleh bahwa perubahan warna spektrum menghasilkan sudut yang berbeda-beda. Data ini diperoleh menggunakan perhitungan yang mencari panjang gelombang, yaitu lambda sama dengan 2 dikali D kali sin setengah dibagi sudut sin setengah kali sudut dibagi order. Selain mencari perubahan warna spektrum dan mencari panjang gelombang, kita bisa mencari tetapan Rydberg juga. Dari praktikum ini menggunakan 1 dibagi lambda sama dengan tetapan Rydberg seperempat dibagi 1 dibagi order yang diawali. Nah, dari situ kita bisa tukar posisi untuk mendapatkan R sama dengan 1 dibagi lambda 4 kali n pangkat 2 dibagi n kuadrat bagi 4. Ya, bisa di next. Berdasarkan data perhitungan bahwa tetapan kisi berbanding terbalik dengan perubahan jumlah order. Semakin besar nilai tetapan kisi, semakin sedikit jumlah order yang dihasilkan atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan nilai panjang gelombang ditentukan oleh jumlah order. Maka nilai panjang gelombang dalam perhitungan pun dapat dipengaruhi oleh tetapan kisi. Lebar garis spektrum berbanding lurus dengan panjang gelombang, sehingga saat panjang gelombang besar, maka lebar garis spektrumnya akan semakin besar dan sebaliknya. Namun, dari hasil percobaan dan grafik menunjukkan hasil yang berbeda dengan literatur. Hal ini dikarenakan ketidaktelitian praktikum dalam mengambil data. Oke, untuk kesimpulan kali ini yaitu nomor 1 ada spektrum pancaran energi atom yang berupa gas hidrogen memiliki berbagai warna, yaitu 1 warna merah yang disebabkan oleh turunnya elektron dari tingkat energi 3 ke 2, lalu ada warna ungu yang disebabkan oleh turunnya elektron dari tingkat energi 6 ke 2, dan warna hijau biru yang disebabkan oleh turunnya elektron dari tingkat 4 ke 2. Yang kedua, ini merupakan rumus dari panjang gelombang Rydberg, yaitu D sama dengan 1 per N sama dengan 10 pangkat min 5 meter ya. Lalu untuk perbedaan 1 per lambda sama dengan meter 4 min 1 per N kuadrat. Lalu di bawahnya ada lambda sama dengan 2D per sin setengah theta per N, lalu ada R per 1 per lambda dikali 4 N kuadrat per N per 4. Lalu yang ketiga, ada sifat difraksi gelombang yang terdapat pada sisi atau celah sempit merupakan setiap titik yang berada pada gangguan gelombang cahaya. Ini dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang. Lalu yang terakhir ada sifat interferensi gelombang, sifat yang menimbulkan interaksi antar gelombang dan bisa dibedakan menjadi 2, yaitu bersifat membangun interferensi konstruktif dan bersifat merusak interferensi destruktif. Baik, untuk praktikum kali ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini yang mendaftarkan ya. Slide kita Izin masuk ya, sebentar. Mungkin dari misal kalau dibuat grafik di keterangan satu, misal tadi ada panjang lintasan, di sumbu X-nya diberi keterangan panjang lintasan ini satuannya apa, apakah meter, sentimeter, atau milimeter. Ya.
Itu aja sih. Oke, baik. Bapak Iskar, mungkin ada masukan, Pak? Ya boleh, tadi saya terklik untuk yang presenter kelompok pertama, tapi karena PPT-nya bisa di-share lagi nggak? Yang Thomson ya? Iya, tadi pokoknya yang pertama kali presentasi lah. Bisa di-share nggak? Kelompok Thomson kalau nggak salah. Iya. Yang pertama. Boleh di share screen lagi? Ya, Mikael ya. Mikael tadi, terus siapa lagi ya? Coba tadi grafiknya, nah ini ya, grafiknya aja tadi. Setelah slide ini, oh udah, ya, sudah. Nah ini kan, ini saya juga bingung nih, ini kelompok ini bikin grafiknya tuh pakai apa sih? Persamaannya garis lurus, persamaannya garis lurus linear kan, tapi gambar grafiknya nggak linear. Jadi apa ya? Disesuaikan ya. Jadi caranya sebetulnya data hasil eksperimen jangan dibuat dalam bentuk line, tapi scatter aja. Nah, nanti persamaan linearnya tuh yang ditulis di bawah, persamaan dia sama dengan 0,05619 ditambah atau min 0,017. Nah itu digambarkan garis lurusnya. Jadi itu sebagai garis trend line hubungan antara X dan Y pada hasil dari simulasi atau model ya, persamaan itu model least square gitu kan ya. Nah kalau yang hasil percobaannya jangan dibikin garis lagi, ini dibuat data scatter aja titik gitu. Jadi persamaan garis least square-nya dicantumkan di dalam grafik, data scatternya dicantumkan juga, jadi nanti kelihatan ya. Coba saya nggak bisa ini ya, coba paham nggak kelompok 1B? Bisa ditangkap nggak Pak? Ya, jadi ini kan dari awal juga udah saya kasih tahu, di kelas juga kan saya udah kasih tahu bikin grafik tuh jangan seperti ini, karena nanti orang melihatnya oh garisnya bentuknya kurva tapi persamaannya kesamaan linear kan nggak matching ya. Jadi persamaan linearnya gambarkan di grafik, nah itu kan udah muncul semua kan. Nah, terus nanti data-data eksperimennya pakai data jenis scatter aja ya. Ya coba lihat grafik yang lain lagi. Halo? Wah, lambat banget sih. Kelompok 1B mana sih? Udah pada main bola semua? Udah pada standby? Untuk grafik itu aja Pak, yang di Oh, PPT. ada lagi? Iya. Ini yang jawab siapa nih kelompoknya? Iya, dijawab cepat atau? Noval Rahman Pak. Ya, baik. Jadi itu ya, tolong nanti diperbaiki, jangan ada kesalahan lagi seperti ini. Jadi grafiknya tolong disesuaikan. Tuh kan ini lagi-lagi kesalahan yang berulang. Sumbu X-nya tuh apa, sumbu Y-nya apa, satuannya apa. Ini di kelas Gizmo juga udah sering kali saya ingatkan ya.
praktikum nih buat aslep, saya kasih tahu aslep aja. Udah ketemuan sekitar 3 atau 4 kali dengan Zoom gitu sebelum praktikum dimulai gitu. Dan hal-hal itu udah saya singgung, tapi kayaknya nggak memperhatikan. Jadi selalu aja diulangi kesalahan itu. Jadi grafik ini menurut saya tidak informatif. Kalaupun ada informatif, ya dia tidak lengkap gitu. Jadi apa nih grafik apa? Padahal kompetensi utama dari seorang fisikawan setelah lulus, ya dia adalah mampu menampilkan, mempresentasikan grafik-grafik apa data-data dengan menggunakan grafik. Kalau kompetensi keterampilan ini tidak dikuasai, ya mau keterampilan apa lagi gitu. Tentunya adalah keterampilan utama ya. Kalau saudara punya keterampilan yang lain, itu bagus tambah. Tapi ini keterampilan dasar yang harus dikuasai ya, menampilkan data dalam bentuk grafik maupun tabel. Nah, itu harus diperhatikan. Seringkali nih, sebenarnya udah saya ingatkan di kuliah praktikum fisika modern, tapi ya nggak pernah nempel gitu ya, susah gitu. Baik, yang lainnya juga sama lah ya, buat kelompok lain kalau yang gambarkan grafik, ada nggak coba tampilkan grafik yang lain dari kelompok lain, mungkin yang tadi saya ada kelewat tadi karena ada rapat Jun 2 ini. Ada nggak grafik lain yang seperti yang tadi saya sampaikan, yang sesuai yang saya sampaikan? Yang bersifat informatifnya lah, yang informatifnya lebih tinggi sifat informatifnya, coba kelompok mana? Ayo. Coba kelompok Ya, kelompok setelah ini Mas siapa? Coba. boleh milikan, boleh di share screen. Baik Kak, mohon maaf Pak, tunggu sebentar ya. Ya. Coba lihat grafiknya. Ada grafiknya? Ya, ini di square ini sama, semuanya masalahnya sama, nggak ada keterangan X-nya apa, Y-nya apa. Jadi ini bodong ya, istilahnya kalau kendaraan tuh nggak ada surat STNK, nggak ada SIM, jadi bingung bacanya juga. Sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya mungkin tuh kilogram, sumbu Y-nya mungkin tahun cahaya, kan bisa aja saya ngomong gitu ya kan. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya sepele tapi akhirnya bikin pembaca itu tidak paham karena nih apa satuannya apa gitu. Terus kalau buat grafik ini kan tuliskan persamaannya. Ini kalau dia garis lurus, ini garis lurus dari grafik atau dibikin garis begitu aja nih? Saya tanya nih kelompok ini. 2B, kelompok 2B. Dari grafik kan, garis yang biru itu kan? Iya Pak. Iya. Ya. Ya, tinggal nanti ditambahkan persamaannya ya. Lagi-lagi satuannya, sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya apa, tidak ada informasi. Jadi tidak lengkap ya, jadi tidak informatif. Nah itu kan udah sering sekali saya sampaikan dalam buat grafik, karena itu adalah kompetensi yang harus saudara miliki sebagai sarjana fisika ataupun sarjana pendidikan fisika, mampu menampilkan data
dalam bentuk grafik ataupun tabel gitu ya. Ya udah itu aja mungkin dari saya, yang lainnya tolong diperhatikan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Esmar atas masukannya. Mungkin ada lagi yang dari Aslab nih, ada mau ditambahkan? Oh iya, izin nambahin dok. Iya, langsung aja Riz. Yang kelompok literasi boleh share screen sebentar nggak? Kelompok 6B, 5B. Sebentar Kak. Oh ya, minta tolong ke bagian pengolahan data. Ya, sudah Pak. Ya ini. Ya buat pengolahan datanya sendiri, ST-nya sama kayak KSR-nya udah betul. Tapi mungkin buat kelompok selanjutnya yang belum literasi bisa diperhatiin ya. Ini tuh ini tuh terbalik. Sebenarnya yang nggak ada datanya itu data tunggal. Ini tuh data majemuk, tapi kalian malah ini data tunggal, data majemuknya kosong ya. Iya harusnya itu kebalik sih. Jadi semua data ini tuh harusnya data majemuk. Data tunggal tuh data yang cuma ada satu gitu loh. Kalau datanya ini dilakukan berkali-kali percobaannya kayak gini kan, ini namanya data majemuk. Buat kelompok selanjutnya juga mungkin biar nggak ketukar lagi ya, data tunggal itu sebenarnya kosong. Jadi cuma ada data majemuk. Terima kasih. Mungkin dari Alaya ada yang mau disampaikan? Udah cukup itu aja sih. Oke, udah cukup. Mungkin dari yang lain? Udah cukup. Makasih ya. Dari literasi segitu aja. Ya baik, terima kasih kembali Kak. Ya, untuk pengerjaan laporan akhir bakal tetap ya. Untuk minggu depan udah diberi slot juga ya. Dan mungkin itu saja, nggak ada lagi ya slide tambahannya. Terima kasih pada sore hari ini yang udah berpartisipasi dalam Zoom kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Esmar selaku pembimbing ya dalam praktikum fisika modern, selaku dosen pengampu juga. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon diingat tadi masukan-masukannya ya, buat praktikan. Ya. Izin saya tutup linknya ya. Ya, baik Pak. Baik. Terima kasih.